Ini mengenai rapat diam-diam yang bahas diam-diam kemarin di sebuah hotel di Bilangan Jakarta Selatan ya pemirsa. Karena ini DPR menggelar rapat panitia kerja revisi Undang-Undang TNI secara diam-diam di salah satu hotel di kawasan Jakarta selama 2 hari yaitu 14 sampai 15 Maret 2025. Dan hasilnya prajurit aktif TNI bisa mengisi jabatan di 16 lembaga sipil. Nah pemirsa, jadi rapat diam-diam ini digeruduk ya sama salah satu koalisi masyarakat yang bernama Kontras. Ini memprotes anggota dewan yang rapat diam-diam di hotel dan menurut mereka berpotensi mengembalikan dui fungsi dari ABRI. Jadi mereka juga mengkritik ya soal efisiensi. Mana efisiensinya kira-kira kalau rapatnya di hotel? Kalau kita lihat kemarin banyak meme-nya ya, gak cuma di Instagram, di TikTok itu juga banyak pemirsa banyak yang membahas. Karena bila gini katanya efisiensi, kok memilih rapat dengan di hotel berjuta-juta begitu kan. Dan pemirsa ini ya visual yang digeruduk tadi yang sudah disinggung oleh rekan saya Gemma. Nah pemirsa, Ketua Komisi 1 DPR RI sekaligus Ketua Panja Revisi Undang-Undang TNI Utut Adianto membantah kalau rapat ini dilakukan diam-diam. Pembahasan mengenai undang-undang apapun kadang memang digelar di hotel. Kita simak ya pemirsa untuk pernyataan dari Utut Adianto Ketua Panja RUU TNI berikut ini. Yang paling penting klasternya. Kan kalau kita klaster ada 3. Yang pertama soal kedudukan TNI dan hubungannya dengan Kemhan. Kemudian soal penambahan usia. Dan yang terakhir nanti kemana saja TNI boleh bertugas yang tanpa harus meninggalkan jabatan atau karir militernya. Itu 3 yang kita bahas. Kan undang-undang yang existing ini terdiri dari 11 bab 78 pasal. Kalau kita klaster ada 11 mulai dari ini, jati diri, kedudukan dan seterusnya. Debat-debat yang paling krusial kan masih sedang berlangsung soal usia. Usia ini kan juga kaitannya dengan keuangan negara. Nah pemirsa, itu adalah poin-poin yang dibahas dan tadi ya juga sudah menyampaikan nggak apa-apa sebenarnya kalau melakukan rapat di hotel. Iya, jadi sebenarnya menjadi perbincangan masyarakat adalah karena ada beberapa revisi undang-undang yang turut menjadi polemik ya, seperti adanya pengadilan militer dan juga pengadilan pidana yang nantinya akan dimiliterkan semua untuk para TNI jika ada berbuat salah. Kemudian juga dui fungsi, pejabat aktif bisa menjabat sebagai pejabatan di sipil begitu ya. Dan kemudian juga ada beberapa lagi revisi undang-undang ada yang 3 poin utama yang banyak menjadi fokus dari masyarakat saat ini ya. Cuma tadi kalau Utut mengatakan bahwa sebenarnya yang dibahas salah satunya adalah soal usia pensiun. Betul. Tidak dibahas yang lainnya. Oke, baik pemirsa, kita saksikan berikut ini keterangan dari Koordinator Kontras Andri Yunus. Teman-teman, hari ini kami mendapatkan informasi bahwa proses revisi Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont, yang mana kita tahu hotel ini sangat mewah, dan kami justru mendapatkannya dari teman-teman jurnalis. Proses ini tidak hanya kemudian diinformasikan kepada masyarakat, namun juga seolah-olah ditutupi, yang kemudian kami mempertanyakan apa alasan proses pembahasan Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup. Sebelumnya kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Reforma Sektor Keamanan telah mengirimkan surat terbuka untuk memberikan masukan kepada Komisi 1 DPR sekaligus meminta untuk menunda proses pembahasannya, mengingat secara substansi kami pandang dan kami nilai sangat kemudian mengaktifasi kembali dui fungsi militer. Oleh karena itu, kedatangan kami di sini menuntut agar proses ini dihentikan. Selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait dengan pasal dan substansinya itu jauh dari upaya semangat menghapus dui fungsi militer dan jauh dari semangat reformasi sektor keamanan di Indonesia. Nah itu tadi pemirsa dari perwakilan Kontras menyampaikan kekecewaannya ya kepada pemerintah dan juga kepada DPR terutama karena melakukan rapat diam-diam. Sebaiknya
kalaupun memang mau digelar secara tertutup lebih baik di Komisi 1 DPR saja. Jadi rapat panja revisi Undang-Undang TNI ini membahas 91 daftar inventarisasi masalah atau DIM. Prajurit TNI yang mengisi jabatan di luar 16 kementerian atau lembaga yang ditentukan, prajurit ini harus mengundurkan diri dari jabatannya. Jadi ini yang akan direvisi salah satunya ya. Nah, pemirsa, DPR juga masih akan melanjutkan pembahasan RUU TNI pada pekan depan, dan ini ya pemirsa kami tampilkan kepada Anda terkait dengan kontroversi revisi UU TNI. Jadi ada beberapa poin, dan tadi kalau kita sudah dengarkan pernyataan dari Kontras itu menyatakan kekecewaan ya, bahkan ia meminta untuk dihentikan saja untuk pembahasannya. Ditunda terlebih dahulu. Iya, nah tapi untuk informasi terbarunya ini bahkan katanya Hotel Fairmont mengajukan laporan ke kepolisian atas penggerebekan ini. Nah kita akan melihat bagaimana babak barunya ya, apakah pihak kepolisian akan menerima laporan ini dan seperti apa nasibnya nanti para teman-teman Kontras ini ketika sudah melakukan penggerebekan di DPR, apakah akan dipermasalahkan? Kita akan lihat ya berarti kelanjutannya akan seperti apa, tapi yang jelas pada pekan depan revisi pembahasan terkait revisi Undang-Undang TNI akan kembali dilanjutkan. Kita akan lihat terkait dengan pro kontranya apakah masih berjalan atau tidak. Tertutup lagi ya. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.